Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku yaitu Erin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki peran penting dalam menyediakan kesempatan belajar bagi masyarakat di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan non-formal menjawab kebutuhan belajar yang fleksibel dan praktis terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan keterampilan kerja atau pengetahuan di luar sekolah. Sementara PAUD menjadi fondasi awal bagi perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak pada masa emas mereka. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, manajemen yang efektif sangat dibutuhkan di kedua bidang ini. Manajemen pendidikan non-formal dan PAUD melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur sehingga dapat menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan mendukung bagi setiap peserta didik. Nah, untuk pembahasan selanjutnya aku serahin ke Erlin ya. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama aku Erlin Fabrina dengan NPM. Aku dari kelas dengan dasar pengampu. Baiklah, kita langsung masuk saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen pendidikan non-formal. Nah, manajemen pendidikan non-formal adalah proses pengelolaan program pendidikan yang diadakan di luar sistem pendidikan formal seperti sekolah. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Program pendidikan non-formal mencakup berbagai kegiatan seperti kursus keterampilan, pelatihan, dan pembelajaran komunitas yang dirancang agar peserta dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Contoh dari pendidikan non-formal yaitu adalah homeschooling, kursus pelatihan kerja, seminar, workshop, dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri manajemen pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu adalah fleksibel dalam hal usia, tingkat kemampuan, dan persyaratan pengelolaan. Nah, pendidikan formal terbuka untuk semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tanpa batasan usia tertentu. Tingkat kemampuan peserta juga beragam, sehingga siapapun bisa ikut sesuai dengan keperluannya. Selain itu, pengelolaan pendidikan non-formal lebih mudah karena tidak memerlukan aturan atau persyaratan yang rumit seperti pendidikan formal lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah paket pendidikan yang spesifik dan berjangka pendek. Nah, pendidikan non-formal menawarkan program yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya khusus komputer atau pelatihan kewirausahaan. Program-program ini biasanya berlangsung dalam waktu singkat, hanya beberapa minggu atau bulan, sehingga peserta bisa cepat mendapatkan keterampilan atau pengetahuan yang mereka butuhkan. Kemudian, yang ketiga, yaitu adalah tidak berjenjang secara kronologis. Nah, pendidikan non-formal tidak mengikuti jenjang atau urutan yang tetap seperti sekolah formal, yaitu SD, SMP, SMA. Nah, pesertanya tuh bebas memilih program mana yang mereka butuhkan tanpa harus mengikuti aturan tertentu. Hal ini membuat pendidikan non-formal menjadi lebih fleksibel karena setiap orang bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya kapanpun mereka mau. Kemudian yang keempat, perolehan dan keberartian nilai kredensialnya tidak sebegitu tersandarkan. Nah, nilai atau sertifikat yang didapat dari pendidikan non-formal biasanya tidak seberat atau sepenting nilai akademis di sekolah formal. Namun, sertifikat ini tetap berguna, terutama karena menunjukkan keterampilan atau pengetahuan praktis yang bisa langsung ditetapkan atau diterapkan di dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu peran pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu adalah memperjuangkan gerakan sosial. Nah, pendidikan non-formal seringkali menjadi sarana untuk mendukung gerakan sosial seperti gerakan perempuan dan kepemudaan. Nah, melalui program-program yang ditawarkan, pendidikan ini membantu kelompok-kelompok tersebut dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, meningkatkan kesadaran, dan mendorong perubahan sosial yang positif. Kemudian peran yang kedua yaitu adalah memberikan kesempatan kepada siapapun. Nah, salah satu kekuatan pendidikan non-formal adalah kesetaraan akses. Nah, siapapun bisa mengikuti pendidikan ini tanpa memandang usia, suku, latar belakang, agama, ataupun gender. Nah, hal ini memungkinkan siapa saja untuk belajar sesuai kebutuhan mereka tanpa ada hambatan diskriminasi dan menjadikan pendidikan non-formal lebih inklusif dan terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu adalah membantu mencapai kemandirian. Nah, pendidikan non-formal juga membantu peserta belajar untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Program-program ini dirancang untuk mendorong warga belajar
agar lebih mandiri dalam mengejar apa yang mereka sukai, baik dalam bidang keterampilan, hobi, maupun karir, sehingga mereka bisa mencapai tujuan pribadi ataupun profesional. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah manajemen pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian yang dilakukan oleh seorang kepala PAUD dalam mengarahkan kinerja pendidik PAUD maupun staf PAUD untuk mencapai tujuan lembaga PAUD dan saling bekerja sama dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimilikinya. Dengan demikian, pengertian dari manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola dan mengatur atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah tujuan manajemen PAUD. Manajemen PAUD bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, apa sih yang mau dimaksud dengan efektif dan efisien ini? Nah, yang pertama yaitu efektif. Efektif dalam manajemen PAUD dapat diartikan sebagai indikasi terlaksananya semua program PAUD secara tepat, melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah efisien. Nah, efisien di sini berkaitan dengan efisiensi atau penghematan, yaitu program PAUD terlaksanakan dengan sumber daya seminimal mungkin. Dalam prakteknya secara nyata di sekolah, manajemen PAUD yang efektif dan efisien tidak mudah diimplementasikan secara operasional. Sebab, pengertian efektif dan efisien ini terlalu akademis dan sedikit sulit dijabarkan. Inti efektif dan efisien dalam manajemen PAUD sering dikaitkan dengan pengambilan cara atau keputusan yang tepat dan pemberdayaan seluruh komponen PAUD yang ada untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah prinsip manajemen PAUD. Nah, manajemen PAUD biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau yang disebut dengan pengelola PAUD. Ada 4 prinsip yang harus dijalankan agar manajemen yang dipimpinnya berjalan dan berfungsi dengan baik. Yaitu yang pertama adalah komitmen dan ketegasan. Nah, komitmen ditujukan kepada kesanggupan kepala sekolah dalam memajukan lembaganya. Guru, staf administrasi, anak didik, orang tua, dan lingkungan masyarakat harus turut mendukungnya. Nah, mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan tugas masing-masing. Seorang kepala sekolah sebagai pemimpin PAUD juga harus memiliki ketegasan terhadap semua komponen manajemen yang dikelolanya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah profesionalisme. Profesionalitas berkaitan dengan kedisiplinan menjalankan lembaga sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Nah, lembaga PAUD yang dikelola dengan profesional akan lebih unggul dan tampak lebih rapi, disiplin, teratur, dan jelas dalam melaksanakan program. Kemudian yang ketiga yaitu adalah komunikasi dan koordinasi. Dalam sebuah lembaga PAUD pasti melibatkan banyak komponen sumber daya manusia. Tugas pengelola PAUD kepala sekolah yaitu adalah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program yang sedang berjalan, sehingga program terlaksana sesuai dengan harapan dengan hasil yang efektif dan efisien. Tanpa komunikasi dan koordinasi, manajemen sebaik apapun tidak akan berhasil dan tidak akan berhasil menjalankan roda kelembagaan PAUD karena akan memunculkan sikap lempar tanggung jawab, yaitu menghindari beban pekerjaan antar personel. Kemudian yang keempat yaitu adalah kompetisi. Nah, seorang kepala sekolah yang baik harus membebaskan guru-guru dalam mendidik anak-anak tanpa campur tangan yang dapat mengganggu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Caranya adalah dengan memberikan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman guna menciptakan iklim kompetensi yang sehat. Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link Google Form di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.